Salam budaya. Rahayu, mugi-mugi sami rahayu sagung dumadi. Para pemirsa YouTube yang berbahagia, kali ini kami jagongan lagi dengan sedulur lanang Pak Swiknyo mau Boworoso. Mungkin nanti Boworoso nanti ada sesuatu yang petikan yang berarti untuk panjenengan. Mudah-mudahan ada yang cocok dengan panjenengan. Monggo Pak Wik jenengan yang badhe dan sewu Bapak pilih kepareng challenging menika Bapak. Nggih. Nika badhe ngrembak babagan tiyang gesang Bapak. Nggih, terus nika nun sewu wonten alam kematian, Bu. Oh, ngaten alam kubur tiyang sedo teng alam kubur menika. Nika kawontenanipun dos pundi menggawe Bapak ngoten nika? Ingkang saged ditampa oleh nalar. Nggih. Yang bisa diterima dengan logika. Nggih, Bapak. Gambaran nanti. Nggih. Nun sewu. Kula tak tinggo sila saged nggih. Monggo. Nun Derek sewu, Bapak, nggih. Monggo nek jenengan saken nggih. Ngoten mboten napa-napa, Nggih. Bapak. Nggih. Nun sewu, Bapak. Monggo. Kehidupan Nggih. di alam kubur tuh kayak apa kalau bisa dilogikakan. Tapi karena kita tidak mengalami demikian, mati yang sesungguhnya, betulnya mati-mati Icepati itu ada, tapi nanti ada jawaban di belakang. Cuma aku memberi sebuah gambaran, kan kita pernah tidur, ya bukan pernah, tiap malam seakan-akan kita tidur. Oh, nggih. Nah, dan tidur itu adalah sebuah mati kecil, gambaran kecil. Ini untuk pandangan saya. Rasanya wong mati nek nggone kubur kayak apa? Seperti dalam mimpi. Ada seseorang mimpi sedang menonton pagelaran wayang dengan hati sukacita. Berarti suasana rasa atau batin orang yang tidur itu diliputi dengan rasa senang. Ada orang mimpi seperti diburu macan, diuber-uber harimau. Tidak akan berhenti terus sampai lelah kok nggak habis-habis. Itu sebuah gambarannya orang hidup di alam kubur dalam kegelisahan. Lumrahe wong ngomong, pada umumnya orang bilang siksa kubur. Itu gambarannya orang mati itu seperti kita dalam keadaan tidur. Tidur adalah sebuah pembelajaran untuk mati, tapi jarang orang memahami. Kematian itu adalah sebuah pembelajaran. Tidur itu adalah pembelajaran untuk kita mati. Seperti bangun itu berarti kita pembelajaran untuk reinkarnasi atau tumimba lagi. Sang malih, Bapak. Sang malih. Itu kurang lebihnya demikian. Dan orang mati itu nyabrangi segoro lali. Orang tidur itu menyeberangi samudranya lupa. Nek wong Jawa ngarani wong turu kuwi ngliwati segoro ning lali. Jadi kita untuk tidur itu berusaha untuk melepaskan diri lupa dengan hal-hal yang bersifat konkret. Tapi kematian yang sesungguhnya itu orang melewati samudrani eling. Jadi melewati lautan ingat. Ini bahasa Jawa kalau dialih artikan ke Indonesia agak sedikit repot mungkin. Wong mati iku ngliwati segaraning eling. Samudranya ingat. Nah, ini perbedaannya. Dan atau yang saya utarakan dengan Pak Wik tadi, gambaran orang mati itu seperti orang tidur, terus mimpi itu seperti gambaran kehidupan di alam kubur. Dalam bahasa umumnya siksa
ning kubur atau nikmati kubur, Pak Wik bisa menerima enggak gambaran seperti itu? Nggih, nggih. Ngaten berarti rikala saderenge tilem Bapak. Nggih. Siang kawontenan iki saged ugi kabeta dhateng tilem berarti. Leres, betul. Cuma kawontenan siang sesuatu yang akan kita lakukan atau kita pikirkan itu enggak sampai kita sosialkan atau kita lepaskan atau kita ngejawantahkan, itu terbawa di alam mimpi. Setelah kita tidur, kita merasa tenang, tidak ada sebuah aktivitas apa-apa, tubuh kita lerem, pikiran kita lerem, itu muncul. Nggih. Jadi itu bagian karma kita. Monggo. Nggih, nggih. Saged nampi Bapak. Nggih. Beli ngaten yang tilem menika. Nggih. Sumena nika saged gambaran ngoten nggih. Ngoten. Ya, Itu iya, gambaran kecil mati yang sebenarnya. Tapi kita juga bisa ijepati dengan cara yang disengaja untuk semedi. Nanti di belakang atau waktu-waktu yang akan datang, panjenengan kalih kula belajar semedi, icip pati. Nek wong Jawa juga mengatakan Rogo Sukmo. Itu orang Rogo Sukmo atau icip pati itu biasanya orang Jawa dilakukan dengan pembelajaran semedi atau meditasi. Ada yang bilang manekung tumuju suwung, ada yang bilang apa ya, muhung mahasing asepi atau muhung mahasing asamun. Nanti ada satu baworoso di lain hari. Monggo tanglet Terus anu Bapak. Teng alam kubur, teng alam kematian wau Bapak. Saderengipun misalnya ngaten nika kula kalih Bapak sampun tepang nggih, sampun saling kenal. Serawung ngoten nggih. Saling kenal, betul. Terus kawontenan sang wonten gesang wau. Nggih. Napa nggih saged nganu Bapak? Kepanggih malih ngono napa dos pundi? Oh, ngoten. Nggih maksud kula niki kula kalih istri, garwa, putra, ngoten nika Bapak, misalipun anak istri, nanti atau papa, ibu, kakek, nenek, nanti sehamparan satu tempat di mana kita dikubur saling mengenal. Nggih. Kita hidup di dunia ini sebagai makhluk sosial juga makhluk individu. Nah, karena makhluk sosial kita ini mempunyai fisik. Perlu diketahui akal pikiran, hati sanubari, hati nurani itu bagian atau wilayah fisik, bukan wilayahnya roh. Roh itu hanya sebagai pirantine. Pirantinya itu hanya rasa jati. Pirantinya hanya rasa jati. Jadi kalau kita mati, mungkin pikiran, akal, hati sanubari itu sebetulnya bagian atau wilayahnya fisik. Kalau ada orang sampai reinkarnasi, ada sebuah kemelekatan, itu karena ruhnya itu masih ada kemelekatan dengan duniawinya. Terus kembali tentang masalah hubungan antara anak istri, tetangga dan handetalan jenengan kalih kula, enten kubur apa kita bertemu? Indah. Kalau kita merasa bertemu rumangsaning roh, yang merasakan roh sendiri, bukan jenengan. Contoh mawon ngeten, contoh sederhana. Logikanipun pripun? Logikane ngeten nggih, contoh sederhana. Jenengan sak keluarga niku bareng cari. Bareng-bareng tidur. Nggih. Anak istri satu hamparan, satu tikar. Satu keluarga itu waktu tidurnya itu enggak bareng pas jam 9,5 menit bareng merem enggak. Ada yang sebelum jam 9 tidur, ada yang jam 9 tidur, ada yang lebih. Boten sareng. Enggak sama. Terus jenengan waktu tilem ngimpi rumangsa jenengan niku kalih kula tenggening pasar Paing. Ya. Terus ibu putri jenengan
bermimpi saat itu kalih jenengan tumbas soto teng pasar Brijan. Dan saya bermimpi pada saat itu sedang pergi ke Surabaya. Saged ugi mboten mimpi nggih Bapak. Ya seandainya itu satu misal kehidupan Iya. tuh rumangsane awor ning Awor. jatine gak awor. Iya, iya. Iku dadi yang dibilang awor itu mung rasa jatine niku. Tapi sebetulnya roh gak sama. Karena nanti akan saya jelaskan tentang masalah near-death experience. Near-death experience itu mati suri atau katakanlah wong semaput atau pingsan gitu. Itu kan dah juga icip-icip pati. Gambaran sing kula atur dhateng jenengan niku kula kaliyan jenengan niku dalam keadaan mimpi niku kula niku rumaos kula ngimpi enten pangimpen di dalam mimpi pergi ke Surabaya dengan istri aku. Tapi jenengan ngimpi kalih kula dateng pasar Pahing. Nah, Nggih. saged narik simpulan. Nggih. Jadi ini hanya sebuah perjalanan roh masing-masing. Nggih. Niki alam mimpi. Nggih Bapak. Terus Nggih wangsul dhateng mimpi nggih mimpi Bapak. nggih. Nggih. Terus anu Bapak. Nun sewu Bapak. Nggih, monggo. Nika kula sering teng kula piyambak Bapak Nggih, teng nggih. lingkungan. Teng lingkungan. Ngaten nggih. Keteng leluhur kula Nggih. rumiyin. Tiang gesang, tiang sepuh-sepuh kula rumiyin Nggih. ngaten matur Bapak ngaten. Nggih. Tiang gesang niku mangke malam Jumat biasanya Nggih. Bapak. Nggih. Kula niku kan resik-resik ngaten niku. Nggih. Nggih leluhur kondur ngaten. Nggih. Niku dos pundi Bapak? Penggawe panjenengan. Niku tek kula ngarane terlalu fantastis. Kita digiring ke arah fantastis nyoba ke situ. Betulnya roh kita niki kula nggih nek mboten cocok, maaf pemirsa. Nanti kalau nggak cocok dengan apa yang aku ucapkan, aku uraikan, mohon maaf, ini hanya sebatas sebuah keyakinan, hanya sebuah pandangan-pandangan, sehingga aku memberikan pada Pak Wigno nanti kalau sama matur nuwun, kalau nggak sama nggak apa-apa. Ya ada yang dibilang kalau malam Jumat roh podo mulih, Nggih. sama kembali tengok minta kiriman doa. Sebetulnya roh itu kalau sudah mati, saya dengan Pak Wid ini hubungan baik hanya sebatas fisik dengan pikiran, hanya sebatas syariat, hanya sebatas tatanan sosial. Hakikatnya, kasunyatane, realitanya, roh itu tidak ada. Ini jiwa dari Jawa, ada yang bilang jiwa Jawa, ini jiwa Madura, ini jiwa dari India, ini jiwa dari Arab. Jiwa itu tidak ada. Titel-titel atau tenger-tenger tidak ada. Jiwa itu ya jiwa, mungkin. Tapi urusan jenengan dengan aku, jiwa jenengan kali kula enten riku niku butuhin dewi-dewi ngurusin repoting dewi-dewi, nggak cukup nggak sampai ngurusi repote roh liya. Memang di agama diajarkan atau diberi gambaran atau dijelaskan orang yang sudah meninggal itu telah lepas hubungannya dengan dunia. Nggih. Ada 3 yang tidak lepas, yaitu amal ilmunya, amal jariahnya atau dananya, terus dongone anak sing soleh. Pengertian saya mungkin beda. Anak yang soleh itu bukan jenengan dikirim dari anak jenengan. Ini pengertian saya. Pengertian saya anak yang soleh. Saya anaknya bapak, saya menjadi anak yang soleh sehingga aku mati nanti mendapatkan jalan yang tidak salah. Jadi kesolehan kita sendiri bukan kesolehan dari anak. Ini individu saya, ini pribadi saya meyakini demikian. Nah, kalau amal jariah, iya, orang yang telah melakukan sebuah kegiatan amal bakti di dunia, Nggih.
orang tersebut memang akan terbawa ke sana sebagai obor colok atau lentera menuju keharibanya Tuhan. Amal ilmu ini ditular-tulane kanggo kabecikan, kanggo kebajikan di dunia. Ini aku meyakini ini akan terbawa. Tapi untuk pribadi sendiri, untuk roh itu sendiri, untuk ukuran saya, jadi walaupun saya itu mati, itu didoain dengan anak, istri, dan keluarga, bahkan orang sekampung. Kalau perilaku saya di dunia itu bejat, membuat orang semua sengsara, doa itu tidak akan mampu untuk menebus atas dasar itu. Bagaimana saya bisa untuk merasakan nikmating kubur, padahal saya pada di dunianya saya menjadi orang bejat. Saya harus legowo, ya iki undu-unduanku. Ya ngaten wangsul tiyang seda wau, leluhur ing seda wau kondur dateng dalem. Nggih. Oh, lah nggih niku. Itu hanya sebuah fantastis. Ngoten nggih Bapak. Memang dia bisa kembali. Tapi kalau dia kembali berarti dia belum masuk ke kubur, ke alam kubur. Dia nyangkut di alam kelambrangan, di roh kelambrangan, di alam antoro, alam abjan, alam jabarut. Ya, betul, alam jabarut gitu. Itu berarti awake dikubur, ya, badannya dikubur, tapi rohnya tidak masuk ke kubur. Kubur yang dalam artian abstrak, tidak konkret seperti kuburan. Kalau bahasa Jawa demikian. Kalau meninggal dia masuk ke jaratan, jaratan juga kuburan. Tapi rohnya tidak masuk ke delahan. Delahan itu akhir roh, ya itulah alam kubur. Delahan, ya delahan itu alam kubur lah kalau orang Jawa itu. Sehingga dia nyangkut sepenak-penak nih wong roh nek nggoning alam jabarut atau alam antoro atau alam abjan, seenak-enak itu lebih ndak enak, lebih memilih ndak enaknya di alam kubur, karena di alam kubur walaupun tidak enak ada harapan untuk reinkarnasi. Ini pandangan saya, untuk manjalmo lagi di sini. Boleh ngaten nuwun sewu Bapak. Nggih. Putra wayah misalipun Bapak kirim donga nyekar dateng sarean. Ngoten niku sambung mboten Bapak? Itu hanya sebatas syariat. Oh, ngoten Bapak. Hanya sebatas syariat tatanan, hormat karo wong tuwa. Itu tidak ada salahnya, ada baiknya. Itu adalah budaya sosial. Kan di kitab agama diterangkan dengan jelas. Siro ora bakal, ini penduduk kubur dengan Tuhan diberi satu firman. Tuhan berfirman pada penduduk atau penghuni kubur. Siro ora bakal bisa ngungak marang donya, uga ora bisa ngungak marang akhirat, kejaba ingsun paringi palilah. Kamu tidak akan bisa menengok ke dunia. Ini Tuhan berfirman dengan roh di kubur. Kamu tidak bisa menengok ke dunia, juga tidak akan bisa menengok ke alam akhirat, terkecuali sudah mendapatkan izin dari jasa, sudah mendapatkan izin dari Tuhan itu. Dan izinnya gimana? Kalau dia memang sudah segala sesuatunya, amal perbuatannya itu tidak ada noktah, tidak ada kemelekatan, dia bisa manunggal dengan Tuhan. Tapi kalau dia masih ada kemelekatan, roh itu akan kembali reinkarnasi, manjalmu. Lah ngaten nyekar mawi sesekaran ngaten-ngaten anu nggih Bapak. Namung tata cara ngoten nggih. Budaya. Ngoten nggih. Itu hanya sebagai piulang pitutur elek-elek dateng awake dhewe. Sadurunge mati kuwi lho nglakonono kaya kembang. Sadurunge awakmu mati iki lho mlaku sing resik, kuburan dibersih. Ini tafsir dari saya loh ya. Ngapunten niki tafsir saking kula. Nggih. Nggih Bapak. Adosipun cekap Bapak. Cekap. Nggih. Lane ngaten.
rumiyin kula nate minanggi. Ini sebuah kesimpulan ya. Sebuah kesimpulan. Saya dulu pernah menemui orang-orang yang mati suri atau near death experience, bahasanya orang sono, atau wong semaput atau orang pingsan. Saya tanya, pada saat kamu dalam keadaan pingsan atau ya pingsan lah, itu sampai 2 hari tidak siuman, itu perjalanan apa di dalam kehidupan alam kematian? Karena saya meyakini orang yang sudah pingsan lebih dari 8 jam, berarti orang itu 3 menit 3 jam aja dia udah masuk ke alam kematian. Bahkan 1 menit pun orang pingsan berarti sudah masuk ke alam kematian. Nah, dia tak tanya, saya di alam itu berjalan ke selatan terus saja, dan saya membawa bathok itu tempurung. Saya merasa haus. Di selatan sana ada air lerop-lerop bening aku padang itu. Aku mau ambil air itu. Setelah aku ciduk, terjadilah itu pasir. Mau aku minum, ternyata pasir, aku buang. Lantas saya berjalan terus. Di sana saya menemui air juga bening itu. Begitu aku ciduk, mau aku minum, berubah pasir, aku buang lagi. Itu seterusnya. Terus saya tanya, kok sampean bisa siuman, bisa sadar? Nah, yang terakhir saya mau nyiduk air itu, aku minum, ganti pasir, aku jengkel, itu aku buang, dar. Lantas aku sadar. Apa petikan yang kamu ambil di situ? Hikmah yang kamu ambil? Waktuku, aku kan tukang mabuk, tukang mendem, nggak ngurusi anak istri. Ternyata disitulah kehidupan orang. Apa yang ada di dunianya juga dipetik, walaupun tidak persis gambarannya, juga yang jelas kan mengerikan dan menyiksa. Ini ada satu lagi gini, saya itu teman akrab saya, boleh nanti disaksikan. Sedidik kalau dawak nih nggih, waktu nih. Patonjengan ngecek toh. Teman saya itu punya sakit napas, sesak napas, dan berangkat ke kantor, dia lupa bawa obat spray untuk kalau napasnya sesak. Saat itu dia kambuh dan dia pingsan di jalan. Setelah pingsan di jalan, dia dibawa ke rumah sakit. Di meja UGD itu anak istrinya sama nungguin, sama nangis. Dia bilang gini, nyopo kok podo nangis si aku kuwi. Nah, tapi dia lihat tubuhnya. Dia lihat tubuhnya dia, tapi wadah kasar, tapi wadah kalusnya. Ini roh ya, wadah kalusnya lihat. Karena mereka saling menangisi dan begitu merasa kehilangan, dia nggak menghiraukan, dia terbang, roh itu terbang, nyaman banget, terbang. Lantas di bawahnya itu dia nengok bawah, melihat seorang ibu-ibu dengan anaknya seperti sedang kelaparan. Terus aku tanya, terus dia ngomong, dia ingin memberi sesuatu, memberi uang agar untuk dibuat beli makan. Setelah dia merogoh sakunya, dompetnya, perasaannya dia, rasanya dia ketinggalan. Waduh, dia jingkat, dia siuman. Terus aku tanyakan, apa kebiasaan hidupmu yang kamu sukai? Aku paling suka memberi sesuatu pada orang yang membutuhkan. Dharma adalah sebagai upaya saya untuk nentremne jiwa. Saya paling suka kalau punya barang lebih aku berikan pada orang yang membutuhkan. Ini ada 2. Terus rata-rata orang dalam keadaan mati suri atau near death experience atau semaput bahasa itu,
rata-rata berjalan ke arah kidul, ke selatan gitu. Rata-rata Gitu. ke selatan. Rata-rata kok gitu. Rata-rata yang saya tanyain loh, tapi Iya. ya orang lain yang tidak tahu. Tahu. Banyak cerita seperti hal itu. Jadi aku lebih percaya dengan cerita orang yang pernah mengalami daripada saya bercerita tentang tulisan yang belum pernah dialami yang nulis. Gitu. Nggih. Terus pundi enten pitaken pun cetha? Sampun. Nggih, ati niki alhamdulillah Bapak. Atur pengertosan tambah gamblang. Nggih. Nggih, benjing sanes sedar kula tak suwan Nggih. Bapak. Pramila sakmenika kita sami wasiat Nggih. nanjak ning urip nyanggone nglakukan becik. Becik ora mung sak pada ning urip, tidak sesama manusia, tapi kita melakukan kebaikan terhadap makhluknya Tuhan. Ngerasa ning tresno meratakan satu kasih sayang kita tebarkan kepada segenap makhluk ciptaan Tuhan. Sedaya alam. Sedaya alam. Nah, ngaten nggih. Sampun cekap. Nggih, Bapak. Demikian para pemirsa YouTube yang berbahagia. Kami bincang-bincang baworoso dengan sedulur lanang. Sementara kami sudahi dulu, seandainya ada satu kesalahan kami mohon maaf. Rahayu.